Kemudian kita berlanjut untuk menghitung integral y kuadrat kali dg, yang mana prosesnya ataupun tahapannya sebagai berikut ini. Pertama, dengan menggambarkan pias-pias seperti yang sudah ditunjukkan ini. Jadi anggapannya ini adalah garis netral, titik nol, kemudian kita tinggal menggambarkan garis-garis kabel utamanya, diplotting saja ke sini, seperti itu. Kemudian tinggal dituliskan nilai y-nya, ini 2,4 dari Y1, 4 dari Y2, kemudian 4,8 dari Y. Dikarenakan simetris, maka sebelah kanan juga sama. Kemudian pias-pias ini tinggal direflektifkan atau dicerminkan ke atas seperti ini. Jadi garis-garisnya sekarang ada yang cembung ke atas seperti ini, dengan angka-angka juga sama dengan yang di bawah tadi. Di sini ada 2,4, 4, 4,8, 4,8, 4, 2,4. Kemudian kita sekarang sudah dapat pias-pias di area bawah. Kemudian yang atas khusus Y-nya, kira-kira seperti itu. Nah, yang area bawah ini kita menghitung luasannya. Tapi yang area-area besar ini kita bagi atau pecah menjadi dua bagian, yaitu contohnya saja yang pias pertama ini kita bagi menjadi luasan kedua dan luasan ketiga. Area yang ini kita pecah menjadi dua, yaitu luasan ke-4 dan ke-5. Nah, kita perlu meninjau salah satu sisi saja, entah itu yang kiri atau yang kanan, dikarenakan simetris, maka sama nilainya. Nah, yang perlu diingat juga bahwa dalam luasan setiap area ini dicari titik beratnya. Jadi contohnya yang luasan pertama, titik beratnya kan 1/3 dan 2/3 gitu ya. Ini sejarak 2/3 seperti itu, sedangkan yang sini 1/3 ya. Nah, jadi di titik berat ini kira-kira Y-nya berapa sih? Seperti itu. Ketika kita sudah tahu jaraknya ini, titik beratnya dari sini sampai ke sini berapa? Ini ya, kita sudah tahu berapa angkanya kira-kira dari perhitungan titik beratnya itu, maka kita berdasarkan X-nya ini kita cari Y-nya. Begitu juga yang area 2 dan ketiga ini, serta keempat dan kelima. Kita mencari titik beratnya kemudian ketika sudah tahu titik beratnya di posisi X berapa, kemudian X-nya kita gunakan untuk mencari Y-nya. Dapat sekian ya. Y-nya sendiri menggunakan persamaan parabolik di awal tadi. Kemudian apabila kita sudah mengerjakan atau menggambarkan pias-pias ini, maka kita tinggal masukkan ke dalam tabel integral Y kali dx. Di sini ada beberapa kolom. Kolom pertama merupakan nama dari piasnya, kemudian atau nama dari areanya. Setelah dari
kolom pertama kita pindah ke kolom kedua, ada luasan setiap areanya. Kemudian kita pindah ke kolom ketiga yaitu Y, yaitu tinggi dari setiap piasnya atau setiap areanya. Kemudian integral Y kuadrat kali dx, ini dari perkalian saja, kolom kedua dengan kolom ketiga. Kita bisa memulai penjelasannya pada tabel ini. Untuk pias atau area yang pertama, yaitu area ini ya. Ini luasannya adalah, dikarenakan ada di sebelah kiri garis lokal Y gitu, karena simetris, ada di sebelah kiri garis lokal Y dan di sebelah kanan. Jadi cukup kita menghitung sekali saja, nanti dikalikan 2, seperti itu. Jadi ini 2 ini adalah karena kiri dan kanan. Kemudian luasan ini segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ini 4 meter. Atau pakai yang ini silahkan saja. 4 meter kali tingginya 2,4. Ini 2,4. Ini 2-nya dihilangkan ya. Kemudian dioperasikan dalam matematika biasa didapatkan 9,6. Kemudian Y-nya yang sudah kita hitung tadi ya, berdasarkan titik berat dari pias atau area pertama ini, Y-nya 1,6 ini. Kemudian kita tinggal mengalihkan saja pada kolom keempat. 9,6 dikalikan 1,6 didapatkan 15,36. Begitu juga untuk perhitungan yang lainnya, caranya sama. Untuk yang pias atau area kedua ini juga dicoret ya, 2-nya. Dan yang perlu diperhatikan adalah setelah menghitung luasannya, Y-nya ini adalah yang sudah kita tinjau dari letak titik beratnya tadi. Y-nya sudah kita hitung tadi. Kira-kira seperti yang sudah tertulis di sini. Kemudian apabila sudah dihitung semua, kita sumkan, jumlahkan dari atas sampai ke bawah, didapat sekian. Kemudian kita menghitung nilai integral Y kuadrat kali dg. Rumusnya adalah sigma integral Y kuadrat kali dx, yaitu ini, per E kali I kayu. Ini sudah kita hitung di depan tadi. Tinggal dioperasikan saja dalam matematika, didapatkan nilainya sekian. Ini. Kemudian setelah itu kita menggambarkan atau masuk ke step berikutnya, yang mana step berikutnya itu kita gunakan untuk perhitungan integral mx aksen kali Y kali dg, yang mana juga hampir sama dengan cara yang barusan, yaitu luasan bidang atau luasan area dikalikan Y-nya. Yang membedakan adalah di sini sekarang adalah menggunakan penggambaran nilai momen. Jadi yang bawah ini adalah momen, yang atas Y-nya. Kalau tadi yang bawah ini adalah Y, yang atas juga Y, kemudian dihitung luasannya yang area bawah ini. Kalau sekarang yang bawah M, yang atas Y, lalu nanti yang dihitung luasannya yang bawah. Nah, kita coba masuk dalam penggambarannya. Jadi plottingnya ini, plotting angka-angka ini, seperti ini ya. 54, 6, 7,5, dan seterusnya ini berdasarkan nilai M yang sudah kita cari. Jadi ini.
pada tahapan sebelumnya, perhitungan M aksen X. Jadi contohnya saja di titik A, B itu tidak ada momen maka 0, kemudian titik C itu ada momen 54 ton meter, D 67,5 dan seterusnya, tinggal di-plotting saja di titik-titik sini, gitu. Kemudian nanti ditarik garis saja, membentuklah kira-kira lintasan seperti ini. Harusnya lintasannya juga hampir menyerupai parabolik dikarenakan memang momennya ini hasil dari area atau bidang parabolik juga. Seperti itu. Kemudian di area sisi atas, ini merupakan plotting sama seperti yang tadi ya. Cuma di copy paste saja, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, dikarenakan pada soal ada beban merata seperti ini, maka di area tengah bentang sini kita perlu mencari momen maksimumnya di titik berapa, di nilai berapa. Dengan cara 1/8 QL kuadrat, dengan Q-nya adalah 1 ton per meter panjang, L-nya adalah panjang dari bentangan ini. Nah, nanti jatuhnya di sini adalah ini. Ini sudah saya kasih keterangan juga. 2 ton meter gitu ya. Beban merata, puncaknya di situ. Nilai M maksimum. Kemudian setelah dari penggambaran bidang atau pias berdasarkan nilai momen dan Y setiap titiknya yang ditinjau, maka kita sekarang masuk dalam tabel MX aksen Y kali DX. Nah, di sini hampir sama dengan tabel sebelumnya. Tabel pertama ini adalah penamaan bidangnya ya, ini angka-angka ya, sampai 23 kalau nggak salah, 23 bidang. Kemudian kolom kedua adalah luasan bidang, integral MX aksen kali DX. Jadi luasan-luasan bidang ini, ada yang segitiga, ada yang persegi panjang, dan seterusnya, ataupun yang trapesium, dihitung luasannya. Kemudian Y-nya berdasarkan nilai-nilai yang di area atas ini. Seperti itu. Kemudian di kolom yang terakhir atau yang keempat tinggal mengalihkan saja. Integral MX aksen kali DX kali Y. Area luas, kolom luasan bidang dikalikan panjang Y-nya. Didapatkan sekian angka-angkanya, kemudian setelah semua bidang dicari nilainya, maka disumkan ya, didapatkan 7.337,8246. Nah, angka ini kita tinggal gunakan untuk mendapatkan integral MX aksen kali Y kali DG, yaitu dengan persamaan integral MX aksen kali Y kali DX per E kali I kayu. I kayunya di atas sudah kita hitung. Tinggal dioperasikan didapatkan 0,910843. Kemudian kita berlanjut untuk menghitung sigma alfa kuadrat kali S. Nah, untuk sigma alfa kuadrat kali S ini tujuannya untuk mendapatkan atau digunakan dalam perhitungan sum atau sigma alfa kuadrat kali GS. Ini. Yang mana nanti angka ini digunakan pada persamaan atau rumus akhir dalam perhitungan H, yaitu di sini. Kemudian yang barusan kita hitung tadi ya, yang ini, integral MX aksen kali Y kali DG, nanti dimasukkan di persamaan H juga yang ini. Kemudian yang tahapan sebelumnya tadi,
integral Y kuadrat kali DG dimasukkan ke sini. Kira-kira tujuan akhirnya adalah untuk mencari H ini. Nah, kita sekarang prereali satu-satu dalam perhitungan sigma alfa kuadrat kali GS ya, dengan cara menghitung sigma alfa kuadrat kali S dulu, baik penggantung, kabel, kemudian setelah itu kita bisa memasukkan ke rumus ini, kemudian baru bisa dimasukkan ke rumus sigma atau sum alfa kuadrat kali GS-nya. Nah, dalam perhitungan sigma atau sum alfa kuadrat kali S-nya untuk penggantung, pertama kita harus mencari alfa penggantung atau alfa P-nya dulu, berdasarkan dua rumus di bawah ini, bisa diambil salah satunya. Yang pertama dengan gambar kutubnya, yang kedua dengan rumus N-nya ganjil atau genap, seperti pada teori pas di awal tadi. Nah, apabila kita menggunakan gambar kutub, tinggal plotting saja. Jadi kita pertama menentukan kutubnya di titik sini, kemudian kita tinggal menarik atau mengcopy, terus pastekan garis ini, setiap garis kabel utamanya. Ini ya, ini pertama diplotting ke sini. Ini kan A aksen, C aksen, berarti ini plotting ke sini, plotting dari sini ke sana, di copy paste gitu saja. Kemudian yang C aksen, F aksen ini di copy paste juga, tempel di sini. Terus F aksen, H aksen, I aksen. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Ini X-nya, yaitu 4 meter ya, karena sama semua kan 4 meter ini. Ini. Kemudian ini adalah Y-nya. Y-nya kan dari sini. Kalau yang A aksen, C aksen, ini kan Y1. Sebesar kan 2,4, dihitung di awal tadi ya. Kemudian yang C aksen, F aksen ini bukan dari atas sampai ke bawah, tapi dari sini. Nah, dari sini saja. Sini. Ini datar ya, datar. Nah, dari sini ke sini. Kemudian kalau yang F ke H aksen, ini dari sini ke sini. Seperti itu, jadi segitiga bentuknya. Bukan yang trapesium ini, tapi yang dibuat segitiga dulu, terus jaraknya dari sini ke sini, sini ke sini. Untuk yang C aksen, F aksen, dihitung saja gitu ya. Dikurangi dari sini kan bisa. Dari Y1, terus ini Y2, berarti Y2 kurangi Y1, maka sisanya adalah 1,6. Nih. Kemudian kalau yang F aksen, H aksen, dari Y ini 4,8 tinggal dikurangi Y2-nya, maka sisanya di sini, yaitu 0,8. Tinggal dimasukkan dalam persamaan saja, alfa P sama dengan T per H, yaitu B per A. Nah, kita lihat sekarang, selisihnya itu berapa sih? Selisihnya adalah dari 0,8 ke 1,6 ke 2,4 kan 0,8 selisihnya. Jadi B-nya ini selisihnya, atau gampangnya kalau dari gambar ini adalah tinggi dari Y-nya setiap piasnya ini ya, setiap garisnya ini sebesar 0,8. Seperti itu. Terus alfanya adalah 4, alfa ini. Kemudian tinggal dioperasikan saja dalam matematika, 0,8 dibagi 4, didapatkan 2. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan ya, untuk rumus ini.
apabila T-nya itu adalah gaya penggantung, H-nya adalah gaya horizontal. Ini kalau dijabarkan keterangannya seperti berikut. Kalau A-nya jarak antara penggantung. Ini ya. Kemudian apabila menggunakan rumus kedua, yaitu dengan rumus, kita cari tahu dulu jumlah N-nya itu berapa. N-nya sendiri kita bisa melihat di sini, N-nya itu adalah jumlah garis atau jumlah area ataupun jumlah kabel utama yang terpotong atau disekat oleh koordinat atau garis penggantung. Jadi ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, 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 satu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. N-nya sama dengan 7. Kalau 7 adalah angka ganjil. Nah, kalau ganjil kita menggunakan persamaan yang ini. Seperti ini. Kalau genap beda lagi. Bisa dilihat di teori di awal tadi. Tinggal dimasukkan saja. Alfa sama dengan T per H sama dengan N kuadrat per N kuadrat minus 1. N kuadratnya ini 7 kuadrat. N-nya kan 7 ya tadi. Kemudian yang bawah N-nya juga 7 per 7 kuadrat minus 1. Sama dengan 8 kali 4,8 per 7 per 28. F aksennya kan 4,8 di awal sudah kita hitung F-nya ya. Kemudian N-nya 7, 28 L-nya. Nah sebenarnya salah satu saja ini atau yang ini sama. Didapatkan setelah dioperasikan ya. Yang ini atau yang ini nilainya 0,2. Seperti itu. Dalam catatan Y ataupun F aksen itu sama, yaitu 4,8. Oh ya, yang di awal tadi adalah F ya, tanpa aksen. Kalau yang ini adalah F aksen. F aksen adalah nilainya sama dengan Y, yaitu 4,8. Ini. Kemudian setelah itu kita tinggal menghitung dalam tabel untuk mendapatkan nilai alfa kuadrat kali S per E kali FP. Seperti itu. Nah, dalam tabelnya ini, kolom pertama ini adalah penggantung C aksen dan MM aksen. Jadi dari ini ya, kalau penggantung kan yang vertikal ini ya. Kalau kabel utama yang parabolik. Kalau penggantung kan yang vertikal ini. Jadi ini C aksen ya. C aksen. Kemudian ini F aksen, H aksen, I aksen, L aksen, M aksen. Nah, kalau yang C aksen dan M aksen kan sama gitu kan. Panjangnya karena kan simetris di tengah gitu. Kemudian F aksen dengan L aksen sama juga. H aksen dan I aksen sama juga. Ini. Kalau dituliskan seperti ini. Kemudian A-nya tadi ya sudah dihitung. Ini baik yang kita lihat dulu ya. Yang dipakai dari dua cara tadi, nilai yang terkecil A-nya. Jadi yang pertama kan cara gambar kutub itu ketemu 2, kemudian dengan rumus ketemu 0,2. Diambil yang terkecil, yaitu yang 0,2. Maka alfanya atau A-nya sama dengan 0,2. Kemudian kolom berikutnya adalah alfa kuadrat, tinggal dikuadratkan saja, 0,2 kuadrat. Kemudian kolom keempat adalah panjang penggantung atau S. Panjang penggantung atau S ini adalah ini ya. Contohnya saja yang C aksen dan MM aksen. Jadi tingginya ini berapa sih? Atau panjangnya berapa sih?
Caranya kan tinggi pilonnya yaitu 6 meter kurangi Y1. Yaitu kalau dituliskan 6 meter kurangi 2,4. 2,4 adalah Y1-nya. Sama dengan 3,6. Begitu juga tinggi penggantung yang lainnya. Kalau yang sini FF aksen maka dikurangi 6 meter kurangi Y2. Kalau yang HH aksen 6 meter kurangi 4,8. Ini ya. Kemudian kolom berikutnya adalah jumlah. Jumlahnya karena kita di awal ini ada 2 ya simetris ya, C aksen dan MM aksen, maka terhitung 2. Ini pertama, ini kedua, 1, 2 gitu. Begitu juga yang lainnya. Ini FF aksen 1, LL aksen juga 1, maka ada 2 gitu. HH aksen dan II aksen juga sama, ada 2. Ini 1, ini 1. Maka jumlahnya ada 2. Kemudian tinggal dikalikan saja alfa kuadrat kali S di kolom terakhir. Alfa kuadratnya ini ya, S-nya adalah ini. Sama dikalikan jumlahnya. Gitu. Contohnya saja yang pertama ini 0,04 yaitu alfa kuadrat ya. Rumusnya kan alfa kuadrat kali S. Kemudian kali S-nya adalah 3,6 kali 2. Jumlahnya ini. Sebenarnya kita hitung satu-satu, misalkan baris pertama CC aksen, baris kedua MM aksen, dan seterusnya gitu, bisa juga, tapi terlalu banyak. Sedangkan, kan ini simetris gitu ya, maka dibuat seperti ini aja, terus nanti dikalikan 2. Itu lebih simpel. Lebih enak, silahkan yang mana gitu. Sama saja. Kemudian, apabila sudah menghitung ini, angka-angka ini ya, A kuadrat kali S, tinggal disumkan ya, didapatkan 0,544. Kemudian tinggal dimasukkan dalam persamaan A kuadrat kali S per E kali FP. Ini angkanya dari sini tadi, terus yang E kali FP adalah 8.000 ya, di awal tadi sudah ada. E modulus elastisitas penggantung dikalikan luasan penampang penggantungnya, yaitu 8.000, dioperasikan dalam matematika didapatkan 6,8 kali 10 pangkat minus 5. Demikian kita sudah mendapatkan nilainya, lalu kita sekarang beralih ke kabel. Kita juga sama, tujuannya adalah menghitung ini ya, A kuadrat kali SK per E kali F kabel. Caranya sama juga, yang membedakan adalah ininya. Sekarang kabel, kalau tadi penggantung. Nah, sekarang apabila kabelnya ini ya. Jadi, kabel utama ya, ini, dan seterusnya gitu, kabel utamanya di-plotting satu-satu. Ini ibaratkan adalah kabel pertama, A aksen, C aksen gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah C aksen, F aksen, dan seterusnya gitu. Tinggal dibuatkan di tabel saja. A aksen, C aksen, dan B aksen, M aksen. Dikarenakan A aksen dan C aksen sini, yang ini, sama dengan yang sini, maka dibuat satu saja, nanti dikalikan 2. Gitu. Karena sama. Kemudian kolom kedua adalah SK. SK ini adalah panjang kabelnya. Pitagoras saja ya. A kuadrat kali CN kuadrat diakarkan Pitagorasnya. Karena kita ingin mencari ini panjangnya berapa sih SK-nya nih, yang miring ini berapa sih panjang kabelnya ini. Gitu. Didapatkan nilainya sekian ya. Kemudian kolom berikutnya adalah alfa kuadrat. Alfa kuadrat ini rumusnya ini ya. SK per A. SK-nya sudah didapatkan. A-nya adalah ini. Jarak mendatarnya, yaitu 4 meter. Untuk semua kabel utama sama ya. Perpiasnya kabel utama sama semua 4 meter ya jaraknya. Maka rumusnya tadi ya, SK kuadrat per A kuadrat. Ini SK kuadrat per A kuadrat. Ini 4 adalah A-nya. Didapatkan sekian. Kemudian kolom berikutnya adalah jumlahnya tadi ya. Karena sama, A aksen C aksen dengan B aksen M aksen sama ya. Maka
cukup sekali hitung saja, terus di sini dikalikan 2 saja, biar simple, cepat. Kemudian kolom yang terakhir adalah A kuadrat kali SK. A kuadrat yang ini, SK-nya ini, tinggal dikalikan saja. Kemudian semua dihitung, didapatkan sumnya, jumlahnya ini ya. Nah, sumnya ini digunakan untuk dimasukkan dalam persamaan ini, persamaan akhir ya. Dalam perhitungan kabel ini, alfa kuadrat kali SK per E kali F kabel. Ini angkanya masukkan, terus E kali F kabel ini di awal sudah ada ya, didapatkan nilainya ini. Nah, kita sudah mendapatkan ini yang penggantung, kemudian barusan kita sudah mendapatkan yang kabel, kedua angka dimasukkan ke persamaan akhir dari perhitungan sigma atau sum alfa kuadrat kali GS. Ini saja dimasukkan angkanya tadi ya. Ini yang dari penggantung, yang ini dari kabel. Dijumlahkan dapatnya ini. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai sigma atau sum alfa kuadrat kali GS, maka semua persamaan yang ada di rumus H sudah kita hitung semua, tinggal masukkan angka-angkanya. Di rumus H sendiri ada integral M aksen X kali Y kali dGN, yang mana nilainya itu integral M kali X, integral M aksen X gitu ya, kali Y kali dGN adalah ini. Ini. Kemudian integral Y kuadrat kali dGN di awal tadi. Ini. Kemudian yang ini ya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang barusan kita hitung, ini. 2,14 sekian kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita tinggal operasikan matematika biasa. Didapatkan 20,27894 ton. Itu. Kemudian step berikutnya, step besar lainnya atau berikutnya, kita menghitung momen pengaruh nilai H. Momen pengaruh nilai H, nilainya atau rumusnya atau sama dengan mx(2) yaitu minus H kali Y. Sehingga momen pengaruhnya, momen di titik A sama B ini, karena sendi di titik A, B roll, maka 0 gitu ya. Kemudian yang momen pengaruh C dan M tinggal dimasukkan di rumus ini ya, yaitu minus H kali Y. Ini adalah minus H, ini ya, hanya kan tadi ya, minus H kali Y. Y-nya adalah ini, Y1. Karena kan titik C dan titik M kan, M-nya kan sama. Menggunakan Y1, yaitu 2,4. Tinggal dihitung saja, didapatkan minus 48,6 sekian ton meter. Kemudian menghitung juga momen pengaruh di titik F, L. Caranya sama, yang membedakan sekarang F dan L itu menggunakan Y2. Kemudian kita menghitung yang momen pengaruh di titik H sama I. Yang membedakan adalah Y-nya. Sekarang menggunakan Y sama dengan 4,8. Sudah dihitung semua, sekarang beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu step atau tahapan terakhir sebelum penggambaran bidang M sama bidang D, yaitu pengaruh T. Pengaruh T sendiri bisa kita lihat di sini. T per H sama dengan 0,2. Seperti dia perhitungan tadi ya. Ini.
alfa sama dengan T per H sama dengan 0,2. Alfanya kan 0,2. T per H sama dengan 0,2. Itu kalau dituliskan. Ketika T per H sama dengan 0,2, kita bisa mencari nilai T-nya. Sehingga T sama dengan 0,2 kali H. Kan cuma tinggal diputar balik saja. Kemudian dimasukkan 0,2 kali H-nya, ini tadi ya, sudah kita hitung. 20,27 sekian. Lalu dioperasikan dalam matematika biasa, 0,2 kali 20,27 sekian sama dengan 4,0558 ton. Kemudian dari situ kita bisa menghitung RA aksen dan RB aksen. Rumusnya adalah 3T. Yaitu tinggal masukkan saja 3 kali T. T barusan yang kita hitung. Didapatkan 12,1674 ton. Kemudian kita tinggal menggambarkan gambar bidang M dan juga D. Di sini kita tinggal memplottingkan saja angka-angka yang barusan kita hitung. Pertama, kita membuat garis netral A, B, C, dan seterusnya sampai B ya, dari ujung A sampai B. Kemudian kita menggambarkan atau memplottingkan angka bidang M yang didapatkan di awal tadi. Nah ini bidang M-nya dari sini. Ini ya. Diplottingkan saja ke dalam diagram kita ini. Nah di titik A kan sendi. Ini ya. Tadi kan 0. Tidak ada momen. Maka dibuat di titik 0. Kemudian di titik B ada momen. Saya lihat di sini saja. Ini ya, titik B. Oh, B-nya di sini ya. B, titik B. Ini bukan B. Ini apa ya? Ini A aksen gitu saja. A aksen. Oh, C. Ini adalah C. Kira-kira seperti itu, C. Tinggal plotting saja dari angka-angka di sini. A, ini adalah 0 gitu. Kemudian B-nya adalah 0 juga, ini ya. Kemudian C itu 54. C-nya ini adalah 54. Kemudian D-nya 67,5. Ini apa namanya? Harusnya angka hurufnya ini digeser ke kiri ya. Ada koreksi, harusnya digeser ke kiri. Kemudian E-nya 82,5 seperti itu, digeser juga. Kemudian MF-nya 88. Ini F-nya di sini dan seterusnya. Sampai semua ini diplottingkan. Terus di sini dikasih tanda ya, plus gitu ya. Karena di sini kan plus semua. Kemudian itu adalah MX awal. Kemudian ada MX akhir. MX akhir dari sini. Ini. Momen pengaruh H tadi. Nah, tinggal plottingkan saja angka-angkanya ini di sini juga, di tempat yang sama. Di titik yang ditinjau ada A, B, C, M, dan seterusnya. Contohnya saja, kalau A sama B kan 0 ya ini, maka di sini juga tetap 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian ada C sama M, minus 48,6695. C di sini ya, M-nya ini digeser ke sini harusnya. Oh benar ya, M-nya di sini. Jadi ini, minus 48,6695
di sini, di titik C, dan di titik M. Kemudian MF dan ML, yaitu minus 81,1158. Diplotting saja di titik F, 81,1158, dan di titik L. Ini. Kemudian di MH dan MI, minus 97,3389. Di H, ini ya, dan I. Nah, sekarang kita sudah menggambarkan semua nilai M awal dan juga nilai M akhir atau M pengaruh H. Sudah selesai penggambarannya, bidang M. Kemudian kita beralih ke gambar bidang D. Gambar bidang D ini kita menggunakan nilai reaksi dan juga beban sesuai pada soal. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu, yaitu ini A, gitu ya. Terus nanti ditulisi saja A, B, ini B-nya, C-nya yang sini, kalau nggak salah. Nanti diplotting saja angka-angka reaksi dan juga bebannya. Jadi, pertama ya, kita mencari atau memplottingkan nilai reaksi A, reaksi vertikal A, yaitu di awal tadi 13,5. Jadi di sini titik A, ini kan plus ya, maka plus ke sana, ke atas, 13,5. Seperti itu, kemudian kita lihat pada soalnya. Di soalnya, kita bisa melihat bahwa setelah titik A ini sampai ke titik C, itu datar. Dari A ke C itu datar, tanpa ada beban apapun ya. Maka di sini datar penggambarannya. Dari A ke C, karena tidak ada beban sama sekali, maka datar. Oh, sampai D, sorry. Sampai D. C-nya di sini ya. D. Ini ya. Sampai D, datar. Ketika pas di D, ada beban ke bawah 6 ton. Maka 13,5 plus 13,5 dikurangi 6 ton. Jadi, nilainya 7,5 di sini. 13,5 kurangi 6 ton, 7,5. Yang ini 6 ton, minus 6 ton karena arahnya ke bawah. Kemudian dari titik D ke titik E, itu datar ya, karena tidak ada beban. Kemudian baru di titik E ada beban ke bawah, 2 ton, minus 2 ton. Sehingga 5,5 minus 2 ton. 7,5 minus 2 ton, yaitu 5,5. Ini ya, 5,5. Kemudian dari E ke G tidak ada beban, maka datar. Ini 5,5, tetap 5,5 ya. Kemudian di G ada beban 6 ton, maka plus 5,5 kurangi 6 ton. Dapatnya minus 0,5. Kemudian dari G ke J tidak ada beban, ini datar, tetap minus 0,5. Kemudian di titik J ada beban 2 ton ke bawah, maka minus 2 ton. Minus 0,5 minus 2, maka masih di sini ya. Yang ini. Minus 0,5 plus minus 2 sama dengan minus 2,5. Ini ya, di sini. Kemudian dari J ke K itu tidak ada beban, baru di K ada beban minus 4 ton, karena arahnya ke bawah. Ini datar ya, tidak ada beban, maka datar. Lalu di K ada beban minus 4 ton, sehingga minus 2,5 plus minus 4 ton turun jadi minus 6,5. Kemudian sampai K ke L tidak ada beban, datar. Lalu ada beban L ke B
beban rata 1 ton per meter panjang. Nah, nilai ini tadi minus 6,5 plus minus 1 ton kali 5. Jadi ada 5 ton. Oh, ini bukan 5 ya, 9 ya. Tuh. Ini ada 9. 9 bukan 5, tapi 9. Berarti minus 6,5 plus minus 1 ton kali 9. Didapatkan minus 14,5. Bentuknya datar. Miring ya, miring. Kemudian di reaksi di B ada reaksi 14,5. Tadi minus 14,5 lalu naik ke atas plus 14,5 maka ketemunya 0 di sini. Ketika ketemu 0 maka plotting nilai kita benar. Kemudian setelah itu kita memplotting nilai yang ini. Pengaruh T, RA aksen dan RB aksen. Yang ini. Caranya sama juga. Yaitu tinggal plotting saja RA aksennya ini ya. Di titik A. Titik A ini nilainya minus 12,1674. Oh, plus ya. Plus 12,6174 di sini. Kemudian nanti tinggal plotting juga. Plotting dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti didapatkan di reaksi titik B. Sini ya. Ini. Di sini. Itu 12,1674 juga. Ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini baru dijumlahkan reaksi titik B-nya ini ke atas, maka ketemu 0 di sini. Nah, ketika ketemu 0, maka plotting nilai RA aksen dan RB aksen kita benar. Sehingga penggambaran bidang D kita sudah selesai dan pembahasan soal 3.1 pada keseluruhannya sudah selesai juga.